Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Umi. How are you doing? Today, we are going to learn about passive voice. Hari ini kita akan belajar tentang passive voice. Passive voice dalam bahasa Indonesia mempunyai arti kalimat pasif. Passive voice atau kalimat pasif adalah jenis kalimat bahasa Inggris yang menekankan objek pada suatu kalimat. Biasanya, kata kerja dalam passive voice atau kalimat pasif diawali dengan awalan di atau ter. Contoh, dibuat, dijual, ditulis, terbuat, terjual, tertulis, dan lain sebagainya. Examples of passive voice. Contoh-contoh dari kalimat pasif. Yang pertama, the letter is written by me. Surat itu ditulis oleh saya. The door was opened by him. Pintu itu telah dibuka olehnya. Nah, itu tadi contoh dari kalimat pasif. Sebenarnya, dalam passive voice atau kalimat pasif, by agent atau si pelaku sebuah tindakan tidak perlu disebutkan. Contohnya tadi ya, by me, by him, itu sebenarnya tidak perlu ditulis. Tapi, kalaupun ingin menuliskan si pelakunya, maka kita perlu memerhatikan kata ganti atau pronounnya. Dan pronoun atau kata ganti orang yang digunakan dalam passive voice adalah me, saya, you, kamu, him, dia laki-laki, her, dia perempuan, them, mereka, us, kita, dan it, itu. Contohnya tadi ya, by me, olehku, by him, olehnya, laki-laki. By you, oleh kamu. By her, olehnya, perempuan. Dan seterusnya. Jadi kata ganti tersebut letaknya di akhir kalimat. How to create a passive voice? Gimana sih cara membuat kalimat pasif? Pada umumnya, rumus untuk membuat kalimat pasif adalah be plus verb 3. Di sini, be-nya tergantung dari jenis tenses yang kita gunakan. Yang pertama adalah passive voice simple present tense. Kita ulas sedikit ya tentang simple present. Jadi kalau simple present tense ini adalah jenis tenses yang digunakan ketika tindakan yang dilakukan terjadi saat ini. Nah, passive voice simple present tense rumusnya adalah subject plus is atau am atau are plus verb 3. Di sini, to be is digunakan ketika subjeknya adalah he, she, it. To be am digunakan ketika subjeknya adalah I. Dan to be are digunakan ketika subjeknya adalah we dan they. Contoh kalimat. We are invited on Bella's birthday. Kita diundang di acara ulang tahun Bella. Ini adalah kalimat positif. Sedangkan kalimat negatif, kita hanya tambahkan not di belakang to be-nya. Contoh, we are not invited on Bella's birthday. Kita tidak diundang di acara ulang tahun Bella. Sedangkan kalimat tanya atau kalimat interrogatif, kita pindahkan to be-nya di awal kalimat. Contohnya, are we invited on Bella's birthday? Apakah kita diundang di acara ulang tahun Bella? Yang kedua adalah passive voice simple past tense. Kita menggunakan tenses ini ketika tindakannya sudah dilakukan di masa lampau. Contohnya yesterday, kemarin, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, dan lain sebagainya. Nah, rumus yang digunakan adalah subject plus was atau were plus verb 3.
To be was digunakan untuk subjek tunggal, yaitu I, he, she, it. Sedangkan to be were digunakan untuk subjek jamak, yaitu you, we, they. Contoh kalimat. Some novels were written by Diana last month. Beberapa novel telah ditulis oleh Diana bulan lalu. Ini adalah kalimat positif. Sedangkan untuk kalimat negatif, some novels were not written by Diana last month. Beberapa novel tidak ditulis oleh Diana bulan lalu. Were some novels written by Diana last month? Apakah beberapa novel telah ditulis oleh Diana bulan lalu? Nah, ini adalah kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Jadi, kalau simple past tense itu mempunyai arti telah, ya, kata kerjanya. Yang ketiga adalah passive voice simple future tense. Kita menggunakan simple future ketika sebuah tindakan belum terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, tomorrow, besok, next month, bulan depan, next year, tahun depan, dan lain sebagainya. Di sini, rumus dari passive voice simple future tense adalah subject plus will be plus verb 3. Jadi, semua subjek, entah itu I, you, he, she, it, we, they, menggunakan will be, tanpa ada perbedaan, ya. Contoh kalimatnya, a contract will be signed by me. Sebuah kontrak akan ditandatangani oleh saya. Ini adalah kalimat positif. Untuk kalimat negatif, a contract won't be signed by me. Sebuah kontrak tidak akan ditandatangani oleh saya. Jadi, kalau kita ingin menyingkat will not, kita bukan will not, ya, tapi won't. Want singkatan dari will not. Dan untuk kalimat tanya atau kalimat interrogatif, will a contract be signed by me? Apakah sebuah kontrak akan ditandatangani oleh saya? Nah, ini adalah kalimat tanya atau kalimat interrogatif, ya. Jadi, will-nya itu di awal kalimat. Sekarang waktunya kita untuk latihan soal. Di sini ada beberapa kalimat aktif atau active voice. Dan tugas kita adalah mengubahnya menjadi kalimat pasif atau passive voice. Soal pertama. The teacher will explain the lesson. Guru itu akan menjelaskan pelajaran. Nah, kira-kira dari soal ini, jenis tenses apa sih yang digunakan? Ya, simple future. Kenapa? Karena tindakannya baru akan dilakukan. Dan ada kata kuncinya di sini, ya, yaitu will. Nah, kita ubah menjadi kalimat pasif. Maka the lesson kita taruh di depan atau di awal kalimat. Kemudian kata kerja, kemudian subject. The lesson will be explained by the teacher. Pelajaran itu akan dijelaskan oleh guru. Soal kedua. We posted some pictures on Instagram last night. Kita telah memposting, ya. Kita telah memposting beberapa gambar di Instagram kemarin malam. Di sini rumus yang digunakan adalah tenses simple past, ya, karena telah berarti kan sudah berlalu, ya. Kita ubah menjadi passive voice, maka akan berbunyi seperti ini. Some pictures were posted on Instagram by us last night. Beberapa gambar telah diposting di Instagram oleh kita kemarin malam. Kemudian soal ketiga. She cleans the room every day. Dia membersihkan ruangan itu setiap hari. Ya, di sini jenis tensesnya adalah simple present. Kenapa?
Karena simple present itu adalah tenses yang menjelaskan tentang tindakan yang biasa dilakukan. Kita ubah menjadi kalimat pasif, maka akan berbunyi the room is cleaned by her every day. Ruangan itu dibersihkan olehnya setiap hari. Dalam membuat kalimat pasif, sudah dijelaskan sebelumnya, kita boleh tidak menuliskan pelakunya. Karena kalimat pasif fokus pada objek, ya. Jadi, contohnya nomor 1, kita bisa hilangkan by the teacher-nya. Jadi akan berbunyi, the lesson will be explained. Pelajaran akan dijelaskan, ya. Kemudian nomor 2, kita bisa hilangkan by us. Maka akan berbunyi, some pictures were posted on Instagram last night. By us-nya tidak usah, karena apa? Karena dalam kalimat pasif yang terpenting adalah objeknya. Dan objeknya yaitu di sini some pictures. Yang ketiga, kita boleh tidak menggunakan by her. Di sini kita hapus by her-nya boleh, ya. Maka akan berbunyi the room is cleaned every day. Ruangan itu dibersihkan setiap hari.